teman-teman dan kakak-kakak Ambalan STKIP PGRI Sumeneb. Saya Iradatul Aini dari kelompok 4 Arya Wiraraja. Nah, saat ini saya sedang bersama anggota saya yaitu Maman Susamadani, dipanggil Dani. saya Naziatul Maulidini, bisa dipanggil Nazila. Dan saya Raden Ahmad Sani Zain, bisa dipanggil Raden. Saya Rosalia Sujati, bisa dipanggil Rosa. Dan saya Inhayatul Mustafida, bisa dipanggil Fida. Agus Darmawan, bisa dipanggil Agus. Siap. Nah, kita juga tidak hanya anggota, kita juga terdapat fasilitator kelompok yaitu Hai, perkenalkan nama kakak Adinda Armiati. Di sini kakak sebagai fasilitator kelompok 4 Arya Wiraraja. Hai. Dadah teman-teman. Selamat menikmati dan selamat menonton video kita. Ingin menjelaskan kembali materi yang kemarin disampaikan yang bertema public speaking. Mengapa sih kita harus bisa public speaking? Melalui public speaking kita bisa menyampaikan ide, memiliki kesempatan luas di hadapan siapapun dan juga mendukung figur kepemimpinan kita. Nah, bagaimana sih Kak cara agar public speaking yang baik dan benar? Nah, ada 8. Yang pertama adalah percaya diri, bahwa percaya apa yang telah kita sampaikan tuh benar dan baik. Dan yang kedua adalah memiliki mindset yang benar, bahwa kita harus berpikir positif apa yang direkam oleh penonton atau audiens. Yang ketiga adalah relax. Nah, yang keempat ekspresi wajah. Yang kelima kontak mata sehingga audiens merasa dihormati. Yang keenam berbicara yang jelas, tidak terlalu buru-buru, tidak terlalu terlambat. Nah, yang ketujuh kenali bahasa tubuh negatif. Bahasa tubuh tuh sesuai dengan topik. Nah, yang 8 teruslah berlatih agar tidak gugup. Ini adalah step-step penting untuk latihan public speaking. Yang pertama, angkat topik obrolan atau topik bahasan. Yang kedua, latih kemampuan menyimak agar dapat menjelaskan atau menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, kontak mata dan tentukan gestur yang baik saat berbicara. Dan yang terakhir, terus berlatih tanpa letih, bisa dengan cara berbicara di depan cermin atau merekam saat Anda berbicara. Tujuan public speaking sendiri yaitu memberikan informasi, yang kedua dapat meyakinkan orang lain, dan yang terakhir meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekian. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai leadership. Nah, leadership itu sendiri merupakan kepemimpinan atau kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain demi untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi leadership yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu diantaranya 1. Menetapkan visi dan tujuan. 2. Membuat rencana dan strategi. 3. Membangun tim yang kuat. 4. Mengelola konflik. 5. Memberikan motivasi dan dukungan. 6. Meningkatkan kinerja karyawan. 7. Menjadi teladan. 8. Membangun hubungan yang baik. 9. Beradaptasi dengan perubahan. Baiklah teman-teman, masuk pada manajemen organisasi, yaitu manajemen organisasi adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan dan pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi, di mana guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini bisa melibatkan pengelolaan manusia, keuangan, dan teknologi serta informasi secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen organisasi di sini adalah memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja bersama secara harmonis untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dan diinginkan. Fungsi utama dari manajemen organisasi di sini meliputi beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana di sini bisa menetapkan tujuan dan menentukan tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana di sini pemimpin dapat mengatur sumber daya dan tugas sehingga tujuan dapat dicapai dengan cara yang efisien. Yang ketiga yaitu pengarahan, di mana pemimpin dan dapat memotivasi anggotanya dalam organisasi untuk bekerja menuju
tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian, di mana pemimpin di sini bisa memantau dan mengevaluasi kinerja dari anggotanya untuk memastikan bahwa tujuan tercapainya dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Problem solving adalah proses untuk menemukan solusi atas suatu masalah atau tantangan, segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Saya akan memberitahu cara menyelesaikan masalah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. 1. Identifikasi masalah. Pahami dan definisi masalah dengan jelas. Apa yang sebenarnya menjadi keadaan yang kendala atau tantangan. 2. Pengumpulan informasi. Kumpulkan data dan informasi yang relevan terkait masalah tersebut. Informasi ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen, orang yang ahli di bidangnya, atau pengalaman pribadi. 3. Analisis masalah. Analisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami penyebab dan dampak dari masalah tersebut. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. 4. Generasi solusi. Brainstorming, membagi solusi yang mungkin untuk masalah tersebut. Jangan batasi ide-ide, buat sebanyak mungkin opsi yang bisa dipertimbangkan. 5. Evaluasi setiap solusi berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Pertimbangkan pro dan kontra dari setiap solusi. Proses ini bersifat interaktif, yang berarti bisa kembali ke langkah sebelumnya jika diperlukan sampai masalah benar-benar terselesaikan atau teratasi.